Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selamat datang di Masjid Putih, Masjid Baitur Rahman, Kampung Karanglangko, Karangasem, Bali. Saya Zaki Halid dari ZK Arsitek dan Pasar Bali. Hampir 75% karir di bidang arsitektur saya habiskan di suatu lingkungan yang banyak berkecimpung di bidang arsitektur modern. Hal tersebut terbawa sampai saat ini dan Masjid Baitur Rahman merupakan salah satu produk desain arsitektur yang kami hasilkan melalui pendekatan menggunakan arsitektur modern. Mengapa memilih langgam atau style arsitektur modern? Saya berprinsip bahwa setiap langgam atau style yang ada memiliki caranya tersendiri di dalam menyelesaikan masalah-masalah desain. Baik itu masalah desain yang terkait dengan klimit, terkait dengan bentuk tapak, pemilihan teknik konstruksi, ataupun masalah-masalah yang terkait dengan pemilihan material dan bahan. Nah, mengapa saya memilih arsitektur modern di bangunan ini? Simply karena skill set arsitektur saya, skill set desain yang saya miliki lebih condong ke arah arsitektur modern. Menciptakan suatu bangunan menjadi sebuah focal point bisa dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan permainan bentuk, kemudian pemilihan teknik-teknik konstruksi yang khusus atau unik, begitu pula dengan permainan dimensi-dimensi bangunan ataupun elemen-elemen desain lainnya. Apapun prinsip yang dipilih, apapun elemen yang dipilih, prinsip dasarnya adalah melakukan penempatan elemen tersebut di tempat yang tepat, kemudian diulang secara konsisten sehingga menghasilkan suatu identitas bagi bangunan tersebut. Nah, untuk Masjid Baitur Rahman ini, kami memilih warna dan screen sebagai elemen identitas yang kami ulang terus secara konsisten dari interior bangunan sampai ke eksterior bangunan. Dengan pertimbangan budget dan teknik konstruksi, di mana sebagian besar pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh masyarakat setempat dengan cara gotong royong, kami memutuskan untuk memilih elemen warna dan screen sebagai elemen identitas dari bangunan ini. Hasilnya, dengan adanya perulangan yang konsisten, elemen tersebut mampu menjadi identitas dari bangunan ini. Parameter yang kami gunakan adalah dikenalinya masjid ini dengan nama baru, yaitu dengan sebutan Masjid Putih. Seperti kita ketahui, masjid ini berada di lingkungan yang cukup padat, terdapat bangunan-bangunan penduduk di sekitarnya. Sehingga kami memutuskan warna putih, di mana warna ini merupakan warna klasik, warna yang sangat umum berada di dalam tiap bangunan rumah dari penduduk-penduduk di sekitar ataupun penduduk lainnya. Warna yang sangat mudah didapat, tetapi apabila dikomposisikan ke dalam suatu bidang yang sangat besar, hasilnya akan menjadi sebuah focal point. Yang kedua, screen yang kami pilih adalah screen asli buatan dari standar supplier, bukan screen yang original yang kita desain. Sekali lagi, ini terjadi atau keputusan ini dibuat lebih karena adanya pertimbangan budget pada saat itu. Namun komposisi screen dan warna putih yang diulang secara beraturan baik dari interior bangunan sampai ke eksterior bangunan menghasilkan suatu komposisi desain yang alhamdulillah mampu menjadi focal point. Masjid adalah salah satu tipologi bangunan di mana orientasi interiornya sudah terdikte secara jelas, yaitu seperti kita ketahui, interior masjid harus mengarah ke arah kiblat. Disinilah tantangan pertama yang kami dapati, di mana orientasi dari arah kiblat kemudian dihubungkan dengan bentuk tanah dan kondisi jalan di depan masjid, satu sama lain tidak berhubungan. Hal ini sangat menyulitkan di dalam penerapan interior bangunan ke dalam tampak bangunan atau eksterior dari bangunan itu sendiri. Hasilnya, bangunan masjid ini seolah terlihat besar dari arah jalan atau dari street view. Namun jika telah memasuki interior dari masjid ini, akan terlihat bahwa interior yang digunakan atau ruang yang digunakan untuk sholat tidak terlihat sebesar tampaknya dari arah jalan. Hal ini kami lakukan untuk mengejar proporsi dari bangunan di mana ketinggian dan lebar lahan yang kami gunakan harus sesuai sehingga menghasilkan suatu bangunan yang secara look enak untuk dilihat. Sudut-sudut yang tidak bisa digunakan sebagai ruang sholat, kami gunakan sebagai elemen-elemen landscape, yaitu perpaduan antara planter-planter box dan juga fishpond. Hal ini sejalan dengan keinginan takmir masjid sejak awal, yaitu menciptakan suatu masjid tanpa menggunakan air conditioning. Hasilnya adalah perpaduan antara elemen interior dan eksterior yang menyatu di dalam masjid ini.
ada taman, begitu pula terdapat kolam yang berada di dalam interior masjid. Konsep terbuka ini kami imbangi dengan penggunaan screen sebagai salah satu elemen yang menciptakan simple light facade. Fasad ini selain untuk privasi dan untuk kontrol terhadap noise, kami harapkan mampu menciptakan sebuah masjid dengan kesan terbuka dan ramah. Selain itu, kami sepakat untuk tidak menggunakan kubah yang merupakan salah satu identitas dari sebuah bangunan masjid. Hal ini bukan didasari atas pertimbangan estetika, namun lebih didasari atas pertimbangan budget. Kubah merupakan salah satu elemen arsitektur yang cukup mahal dan tidak mungkin untuk dikerjakan secara setengah-setengah. Kami berprinsip bahwa setiap elemen arsitektur, di mana untuk membangunnya membutuhkan suatu biaya yang mahal, maka elemen tersebut harus mampu dinikmati oleh masyarakat setempat. Sebagai arsitek, ada kepuasan tersendiri bagi kami untuk menjadi bagian terwujudnya suatu bangunan publik yang bisa dinikmati oleh masyarakat, bisa dinikmati banyak orang dari semua kalangan masyarakat. Bagi kami, itu adalah sesuatu yang sangat mahal.